Tuhan Yesus kita. Injil Sang Kaptennya. Beberapa saat kemudian. Maka dia kemudian memilih para rasulnya. Memilih 12 orang. Menyebut mereka sebagai rasul. Sebenarnya seperti utusan khusus Tuhan Yesus Kristus. Jadi, untuk apa ia memilih orang-orang ini? Ia memilih para rasul untuk pertama, untuk mendidik para rasul ini. Menantikan saat Tuhan memberikan korban penebusan di masa depan. Setelah mengorbankan hidupnya, ia ingin agar para rasul ini, selama hidup mereka, menghabiskan sisa hidupnya untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Itulah kehidupan yang diperoleh manusia dengan percaya kepada nama Tuhan. Sekarang, Tuhan belum meraih kemenangan. Tuhan belum mendapatkan kemuliaan. Sebelum Tuhan menetapkan peperangan akhir. Memilih para rasulnya untuk mengasah mereka. Mengasah para rasulnya. Agar para rasulnya memahami nama Tuhan Yesus Kristus Sang Kapten. Sehingga di masa depan, Tuhan Yesus Kristus, setelah menebus dosa manusia, para rasulnya pun dapat melanjutkan pemberitaan Injil Tuhan. Agar manusia percaya kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Dan memperoleh hidup. Mari kita baca, siapa saja rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita baca. Pada hari-hari itu, sekali waktu, Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Sepanjang malam, dia berdoa kepada Allah. Saat fajar menyingsing, dia memanggil murid-muridnya, dan memilih 12 orang dari antara mereka. Disebut 12 orang tersebut. Sebagai rasul, mereka adalah Simon yang diberikan nama Petrus oleh Yesus. Selain itu, saudaranya Andreas dan Yakobus, Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus. Bartolomeus, yaitu Natanael, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Yudas, anak Simon orang Zelot. Selain itu, ada juga Yudas Iskariot, orang Galilea yang mengkhianati Yesus. Itulah rasul-rasul yang dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi, saat kita membaca Alkitab, kita mendapati di antara para rasul ini, kecuali, selain Yudas yang mengkhianati Yesus, rasul-rasul lainnya setia kepada keselamatan. Dan selama hidup mereka, sepenuhnya menggunakan seluruh hidupnya untuk melayani Injil Tuhan, Sang Kapten. Yang mana, tentu saja, Yudas orang Galilea itu nantinya akan digantikan oleh seorang yang bernama Matias. Kemudian, nantinya di kerajaan surga, 12 fondasi akan memuat nama-nama 12 rasul tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan fondasi? Yaitu Injil. Yang diberitakan oleh 12 rasul Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Pada awalnya, Injil yang membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu disampaikan langsung oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Setelah itu, 12 rasul Tuhan memberitakan. Kemudian, murid-murid lainnya terus ikut bersama Sang Kapten. Karena ke-12 rasul ini telah bekerja dengan sangat keras. Berusaha dengan gigih menyebarkan Injil Tuhan sehingga menjadi rasulnya. Maka, mereka menjadi fondasi, sumber pembangun kerajaan surga. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar dalam membangun kerajaan surga. Maka mereka disebut rasul. Jadi, orang-orang yang telah berjasa besar. Yang memperoleh kehidupan abadi melalui jasa besar mereka. Nama ke-12 rasul itu dicatat sebagai 12 fondasi dalam kerajaan surga. Oleh karena itu, di antara jutaan bangsa, Injil yang membuat bangsa dan suku-suku percaya kepada Tuhan disebarkan oleh ke-12 rasul ini. Tentu saja, akan ada rasul lain di masa depan yang bernama Paulus. Paulus tidak termasuk dalam 12 rasul itu. Dia dianggap sebagai rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Maka, Injil bagi bangsa bukan Yahudi juga mulai disebarkan oleh Rasul Paulus. Lalu, saudara-saudara Ibrani yang percaya kepada Tuhan. Dari mana saudara-saudara Ibrani mendapatkan kepercayaan kepada Tuhan? Pertama-tama, mereka mendengar pemberitaan dari saudara-saudara seiman mengenai agama. Kemudian, saudara-saudara Ibrani itu secara langsung menerima Roh Kudus yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Dari siapa? Itu diberikan langsung oleh Allah. Dia secara langsung memberikan Roh Kudus kepada saudara-saudara Ibrani. Kemudian, Tuhan Yesus Kristus sendiri memberikan rohnya kepada saudara-saudara Ibrani. Oleh karena itu, Injil yang diterima oleh saudara-saudara Ibrani, lebih tepatnya, adalah pemberian Allah dan Tuhan Yesus Kristus, termasuk saudara-saudara Ibrani. Apa yang diajarkan, kebenaran yang disampaikan, semuanya bukan berasal dari agama manapun, melainkan dari Roh Kristus Tuhan dan Roh Kudus yang dianugerahkan. Jadi kita lihat pada awalnya, para rasul dikirim oleh Tuhan. Mereka memberitakan Injil. Apa itu Injil? Injil adalah Yesus Kristus. Tentang apa itu Injil? Kristus mengajarkan Injil itu. Kenapa? Mereka berkata, Injil itu adalah, apakah kamu percaya pada ajaran Yesus? Percaya pada kekristenan berarti Injil. Mereka menjelaskan Injil dengan berbagai cara. Tetapi saudara, belum jelas bahwa Injil adalah Yesus Kristus. Itu semua benar.
Injil adalah Yesus Kristus. Demikian juga para rasul. Injil adalah Yesus Kristus. Percaya pada Yesus berarti menerima Injil kehidupan. Semoga kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.